Di situ ibunya kaget banget dan sosok suaminya ini tuh langsung ngilang gitu aja. Dan setelah kejadian itu, Rizky sama ibu itu langsung baca-baca doa biar sosok genderuwo itu tuh gak datang lagi. Nah singkat cerita, pas kandungan ibunya Rizky udah lumayan gede Muibi. Sekitar jam 1 malam, ibunya Rizky ini tuh mimpi. Dia lagi tiduran, terus didatengin sosok suaminya yang bawa pisau dapur. Dan langsung ngerobek perut ibunya Rizky yang lumayan gede. Di mimpi itu ibunya gak bisa apa-apa, terus sosok suaminya ini tuh langsung ngambil janin yang ada di perutnya. Sambil darahnya tuh muncrat-muncrat kemana-mana gitu loh. Aduh gila banget. Sampai ibunya ini tuh langsung kebangun, terus dia ngos-ngosan gitu sambil megangin perutnya. Dan pas dia lihat ke perutnya Muhibbi, perutnya yang tadi gede banget, tiba-tiba kempes jadi kecil. Anjir. Bener-bener hilang tuh janinnya. Buset. Malam itu tuh pokoknya jadi malam yang paling tragis di hidup keluarga si Rizky tuh. Dan akhirnya singkat cerita 7 tahun kemudian, pas Rizky udah SMA, di satu malam pas lagi hujan deras, Rizky yang udah masuk kelas 3 SMA tuh ngedenger ada suara aneh di luar jendela kamarnya dia. Suara itu tuh kayak suara tangisan bayi. Nah meskipun si Rizky ini lumayan takut, dia ngerasa iba lah dan akhirnya mutusin untuk keluar nyari sumber suara itu. Akhirnya Rizky ngeberaniin diri lah untuk keluar rumah. Dan pas dia keluar rumah, dia ngeliat ada sosok bayangan yang lagi nangis di bawah pohon besar yang tua itu. Nah akhirnya si Rizky langsung ngedeketin sosok itu kan. Dan pas bayangan itu nengok ke arahnya si Rizky kaget banget Muibi. Dia tuh ngeliat kalau itu tuh bukan bayi yang lagi nangis, tapi ada anak perempuan kecil sekitar umur 5 tahunan lah, yang kelihatan pucat sama lemah. Rizky kaget banget Muibi ngeliat kalau itu tuh bukan bayi yang nangis, tapi anak kecil perempuan yang kelihatan pucat banget terus kayak lemah gitu. Terus anak kecil itu ngomong, "Aku tersesat, aku nggak bisa nemuin jalan pulang." Di situ Rizky tuh ngerasa kasihan banget lah sama si anak kecil ini. Tanpa mikir panjang dia nawarin lah buat ngajak anak kecil itu pulang ke rumahnya dia. Tapi ditolak tuh sama si anak kecil itu. "Aku gak bisa pulang ke tempat itu. Aku bukan manusia biasa, aku anak dari genderuwo." Wah gila. Sakit anjir. Di situ Rizky kaget banget dan langsung mikir, apa jangan-jangan ini tuh anak ibunya yang hilang secara gaib itu, yang hilang di kandungan waktu 7 tahun lalu loh. Tapi di situ Rizky mutusin lah untuk tetap nolongin anak itu. Dia ngebawa anak genderuwo itu masuk ke rumahnya. Ibunya yang ngeliat Rizky ngebawa anak itu awalnya tuh ngerasa khawatir. Tapi karena ibunya ngeliat kayak kebaikan hatinya si Rizky ini, dia mutusin untuk ngebiarin anak itulah di rumahnya. Nah beberapa hari kemudian, anak genderuwonya itu dikasih nama. Namanya tuh Sari. Dan mulai hidup bareng lah sama keluarganya Rizky. Meskipun awalnya tuh dihindari banget lah sama sebagian besar penduduk desa. Karena mereka tuh tahu lah kalau ini tuh sebenarnya anak genderuwo. Tapi karena si Sari ini kelihatan anaknya tuh baik dan hatinya tuh lembut gitu, akhirnya mulai diterima pelan-pelan lah sama warga desa juga. Cuma kebahagiaan mereka tuh gak berlangsung lama. Ada satu malam Muibi, pas lagi hujan deras, Sari tuh tiba-tiba hilang. Nah Rizky dan keluarga tuh nyari-nyari kemanapun, tapi gak ketemu tuh si Sari. Dan di situ Rizky tuh ngedenger ada suara lembut yang manggil-manggil namanya dari luar rumah. Di situ tuh Rizky ngedenger ada suara yang ngomong, "Aku gak bisa tinggal di dunia manusia, tapi aku selalu bakal nginget kebaikan kamu. Makasih ya udah ngasih aku tempat untuk berteduh." Anjir. Dan dari situ Sari bener-bener hilang selamanya. Gila banget sih. Anak genderuwo Muy. Tapi satu yang gue bingung Nat, sebenarnya kenapa si genderuwo ini tuh kayak nargetin si ibunya Rizky ya buat jadi ya tumbalnya buat dibegituin gitu. Nah gue juga kurang tahu sih Muy. Tapi yang gue bilang tadi di awal cerita, kan emang desanya mereka tuh terkenal sama makhluk gaib kan. Jadi mungkin gak cuma ibunya Rizky kali yang ditumbalin, tapi bisa aja ada penduduk lain, cuma kita kan gak tahu ya. Anjir kalau beneran kayak gitu gila sih.